Selamat datang buat semuanya. Sambil menunggu Mas Indi buat prepare. Mungkin bisa di-share lebih banyak lagi supaya lebih banyak yang menonton. Menunggu Mas Inditnya yang mau membawakan topik touring. Ya, kali ini Selasa berapa ini Mas? 24 ya? Selasa ke-24. Narasumbernya Mas Indit. Siapa Aduh, Isna ini join, bahaya ini Isna ini join ini. Rusak ini. Halo Mas. Ini narasumber pendamping Mas Kak Arul. Oh siap. Kita spesial hari ini ya. Nyobain sotone kancaku Rul, ning kono Rul. Ning Ketileng Rul. Anggi. Ini solikin bareng. Soto Surabaya Pak Dewan. Soto Surabaya tenanan Sebelah ndi Mas? Iya. Awakmu buka GoFood to, soto Surabaya Pak Dewan. Pak Dewan ngono metu soto Surabaya. Ya. Asli arek Surabaya kok dodol. Jajalan kok nek enak kabari yo. Betul, kurang jajal. Ora enak kabari juga. Wes pas aku enak delalah nek pas ra enak kabari juga. Nonton. Malah cinta aku ngedon ayo. Oke. Udah bisa di-start belum, Mbak? Mas Indit, siap? Bisa di-start, Mbak? Lanjut, Panji. Ya. Silahkan Mas Indit, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, ngono tok Panji. Kita semua. Pak Erik. Ya Pak Erik. Ora bercandain Mas Panji, sorry. Cepet banget. Masa sih ngono tok. Ayolah ngomong terus. Gimana, Pak? Bisi. Pak Erik aja ngono krungu wonge. Dimut. Mulai. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Serasa kali ini yang ke-24 ya. Yang ke-24 temanya adalah safety riding. Mungkin lebih tepatnya bercerita kalau pengalaman pribadi. Aduh, Oke. Lebih tepatnya safety riding. Ini hanya cerita tentang pengalaman beberapa kali touring sama teman-teman solo sama pribadi di luar grup touring. Selanjutnya, pengertian safety riding itu adalah perilaku berkendara secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah berkendara tidak perlu istilahnya kalau orang Jawa ya-yaan atau menang sendiri karena ya di jalan banyak rintangan. Mungkin kadang kita udah hati-hati tapi yang lainnya
di belakang kita, belum tentu mereka hati-hati. Terus selanjutnya untuk persiapan touring itu yang satu kemampuan diri sendiri. Jadi di sini kita menilai kemampuan kita sendiri. Misal contoh, kalau kita lagi kondisi tidak sehat atau ya agak kurang fit lah, terus kita tentu jarak tempuh, kita bisa mengira-ngira kalau misalkan jarak tempuh lebih dari ya 12 jam atau apa, kalau kondisi kita tidak bagus atau kurang fit, lebih baik jangan, karena ya di jalan resiko. Terus ini ada contoh pemilihan kendaraan. Kalau kendaraan lebih tinggi daripada kita, itu kan nggak mungkin. Atau kalau enggak kita berdiri di motor, jinjit itu sebenarnya juga kurang bagus, nggak baik, karena waktu keadaan misal pas di lampu merah ada kita nggak nyampe ke tanah atau istilahnya jinjit pakai jari itu, jari kaki, kan nggak mungkin, kan berbahaya. Siapa tahu di belakang kita ada motor senggol, kita nggak siap. Terus yang kedua, mempersiapkan kendaraan. Mempersiapkan kendaraan di sini, full screen. Mempersiapkan kendaraan di sini adalah pastikan kendaraan motor kita berjalan dengan baik, tidak membuat terjebak di jalan, hemat waktu dan uang. Misal contoh yang harus dicek sebelum kita bepergian atau touring itu, pertama untuk saya pribadi biasanya dari ban. Ban, pastikan ban itu aman, tidak ada retakan di sebelah-sebelah ban, sisi-sisi ban itu jangan sampai ada retakan atau istilahnya bocor halus atau bocor. Terus kedua, di sini ada kontrol. Kontrol ini adalah di porseneleng dan rem di bawah. Nah, itu pastikan rem berfungsi dengan baik. Terus porseneleng atau gigi-gigi itu pastikan agak berat. Jadi saat kita memindahkan gigi satu ke dua atau kita mengurangi itu gampang, tidak mempersulit kita. Terus yang ketiga, lampu dan mirror atau kaca. Itu pastikan lampu terang. Jangan, kadang kan kita pengen modifikasi, pengen terlihat wah, tapi kita nggak mikir, kadang nggak mikir, yang penting gaya, tapi itu efeknya untuk pencahayaan kurang. Terus untuk lampu spion kadang banyakkan orang ngelepas spion atau spion kecil lah. Kadang ada yang ditaruh di bawah gas, itu kalau saya kurang nyaman. Lebih baik standar lah, nggak usah dipakai di bawah, karena saat posisi ngegas takutnya nyantol di beberapa jari-jari. Terus oli and fluid itu bensin, tangki bensin dicek keadaan bocor atau enggak, atau di tangki bensin itu dicek ada retak. Kadang kan selang itu enggak
bisa bertahan lama. Kadang ada retak-retak karena mungkin karena sering kena panas, itu juga berpengaruh. Terus ini untuk chassis atau suspensi. Chassis itu rangka atau pastikan rangka-rangkanya aman. Nggak ada yang baut yang kendor, terutama di bagian bawah antara roda atau swing arm. Swing arm itu di sela-sela roda dan rantai. Terus ada standar. Standar itu ada standar samping dan tengah. Nah, itu pastikan ada standarnya. Kalau kita nggak ada standarnya, nanti pas berhenti mau ditaruh di mana. Terus selanjutnya perlengkapan diri bagi pelindung untuk mengurangi benturan dan mencegah cedera. Kita dari atas helm. Helm itu paling cocok untuk digunakan itu helm yang full face atau yang sewajah menutup seluruh wajah. Karena pengalaman saya dulu pakai motor, helmnya helm biasa. Mungkin kalau zaman dulu itu helm DMI itu lebih tipis. Helm pabrikan itu tabrakan depan sama depan, helmnya enggak apa-apa, cuman di bagian rahang sini, rahang bawah ini kena aspal sampai ya lumayan lah berdarah, sobek, tapi nggak dijahit, cuman sobek biasa. Terus pengalaman juga istri pakai helm, kalau sekarang itu helm Fogo itu kan kaca setengahnya. Nah, itu juga kecelakaan nabrak truk sampah. Nah, itu di depannya hidung itu patah. Terus bibir ini dijahit karena mungkin helmnya nggak full sampai ke bawah dagu, cuman sampai setengah hidung karena mungkin pas hujan udah kaget langsung kena nabrak truk. Terus untuk jaket usahakan aliran udara dan tahan lama. Di sini aliran udara ini yang dimaksud adalah yang nyaman digunakan. Misal kalau kita berpergian jauh, pastikan jaket itu touring itu ada pelindung di samping ini dia, lengan, terus sikut, itu penting menurut saya. Karena di sini ada beberapa sendi yang rawan, beberapa sendi-sendi yang rawan. Terus alas kaki ini yang dimaksud adalah sepatu usahakan agak tinggi, jangan sepatu yang yang sepatu warrior atau apa, usahakan sampai ke atas mata kaki, karena kadang kan mata kaki itu ankle kadang rawan juga. Terus untuk sarung tangan itu kadang ada yang nggak pernah pakai, itu sebenarnya sederhana tapi sangat bermanfaat. Pernah suatu ketika saya ya zaman sekolah bandel-bandelnya mainan motor, kecelakaan lagi di jalan Solo Jogja. Itu tangan karena nggak pakai sarung tangan itu sampai kena mester, robek, tapi nggak jijai juga, istilahnya ya berdarah, masuk kerikil,
batunya batu kecil sih, nggak terlalu besar. Terus pelindung dada, lutut dan siku. Untuk pelindung dada itu biasanya digunakan untuk touring, untuk melindungi dada kita. Misal kalau saya ini dulu nggak pernah pakai pelindung, kalau sekolah Solo Jogja nggak pernah pakai pelindung. Ya, efeknya sampai sekarang batuk itu agak lama saya sembuhnya kalau batuk. Dada sering ampak. Terus lutut itu kita bisa gunakan deker untuk touring sampai garis-garis kaki. Apa ya? Tulang ring itu saya sarankan digunakan untuk bepergian touring jarak jauh. Terus sikut tadi di jaket mungkin sudah ada beberapa jaket touring yang sudah memakai siku, pelindung siku. Terus untuk meminimalisir itu pakai siku, pelindung siku biar nggak lecet. Terus yang keempat, sikap berkendara yang benar. Keamanan adalah utama untuk menjadikan perhatian penuh. Misal di sini kadang kan kita lihat kalau kita di jalan banyak orang, beberapa orang touring kadang seenaknya sendiri. Kadang dia makan jalan, nyalip asal nyalip nggak. Itu mungkin kita agak hati-hati ya. Kita touring bareng-bareng jangan merasa wah wong bareng-bareng bolok wakeh jumbawa istilahnya. Kalau terus tetap patuhi rambu lalu lintas. Terus selanjutnya ini kegiatan teman-teman BTS Solo beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Ini yang pertama dari kiri dulu. Ini di daerah Pacitan, Pantai Meraung, Watu Karung. Ini 2016 kalau nggak salah. Terus yang ini berangkat jam 8 pagi sampai sana sekitar jam 1-an. Terus pulang lewatnya Magetan, muter nyoba-nyoba jalan. Terus sampai Solo itu hari Minggu karena nginep dulu di daerah Tangmangu, istirahat. Terus yang kedua ini di Dieng. Di Dieng itu tahun 2016 juga touring kedua. Itu kita berangkat dari Solo itu jam sore hari Jumat, pas acara gimbal, anak gimbal atau Dieng Kultur. Terus ini aktivitas teman-teman. Yang ketiga ini aktivitas teman-teman BTS sebelum berangkat. Biasanya kita berdoa dulu buat berangkat biar nggak ada kendala di jalan ataupun di sampai tujuan. Kita biar bisa pulang dengan selamat ketemu keluarga. Untuk yang keempat ini di Batu Raden. Batu Raden itu kita berangkat malam jam 8 hari Jumat 2017 kalau nggak lupa 2017. Terus kita mampir itu di tempatnya teman-teman, salah satu teman TSS RTPO Solo. Kita istirahat dulu sampai sana jam 5:30. Terus kita lanjut lagi ke
Batu Radennya kita balik itu hari Minggu pagi sampai Solo itu sekitar jam 9 kalau nggak salah, jam 9 malam. Terus ini yang keempat itu di sebelum Bromo, foto di sebelum Bromo. Ini 2017 juga. Ini di Bromo. Kebetulan ini yang berangkat yang kedua kali. Yang pertama kita berangkat karena ada kejadian salah satu teman BTS yang kecelakaan, kita akhirnya balik, terus kita berangkat lagi di 2017. Ini berangkat dari Solo jam 8 malam, nyampe penginapan di Bromo itu sekitar 2:30 hari Sabtunya. Kebetulan saya cuma nyampe di penginapan karena kakak saya juga kebetulan ikut, dia punya penyakit alergi dingin. Akhirnya saya sama kakak turun ke Malang untuk menginap, sedangkan teman-teman yang lain tetap melanjutkan di Bromonya. Kita ketemu itu di pulangnya 5:30 hari Minggu. Hari Minggu 5:30 itu 5:30 sore kita ketemu di Malang dekat apa sih? Yang dekat Museum Angkut. Sempat kan teman-teman kepisah yang dari Bromo, sempat kepisah antara dari rombongan, beberapa dari rombongan yang terpisah. Kita sampai ketemu di Museum Angkut 5:30 sore hari Minggu. Terus kita akhirnya balik ke Solo, itu sampai Solo jam 8 pagi hari Senin. Itu ada beberapa yang beberapa yang sampai Solo jam 10. Saya itu sampai Solo jam 10 karena istirahat dulu di Magetan karena udah bener-bener nggak kuat ngantuk, nggak kuat tenaganya, udah bener-bener nggak kuat. Ini yang keenam, ini di Balai Kambang, Pantai Balai Kambang, Malang. Kita berangkat dari Solo jam 8 malam. Kebetulan pas perjalanan itu di daerah Ngawi apa Kediri gitu, kita ada salah satu teman yang mogok lah motornya. Ya kita nggak bisa, kita harus Blitar. Blitar ya Pak Wisnu? Daerah Blitar. Yang Pak Mas Riki macet ya, kehujanan. Yang salah jalan nggak diceritain yang salah jalan? Oh ya, ada ya, nggak enak Pak. Kita menginap di tempatnya Pak Wisnu. Makasih Pak Wisnu udah dikasih tempat istirahat ya. Kowe turu tok nang kono kuwi, ora mangan-mangan. Itu aku ya. Budeku ya kuwi ya. Dikasih penginapan Pak. Jadi Nang Dindit. Ngawurmu sarapan dong kowe. Ning gone Blitar sarapan bareng dong pelanggaran yo, Dit. Oh lali Pak kalau makan Pak. Isin ke yo. Di Blitar tempatnya Pak Wisnu. Wah, Pak Erwin. Kita istirahat di tempatnya Pak Wisnu karena nyampe di Blitar itu sekitar 1:30 pagi. 1:30 apa 2:30 gitu. Itu keadaan hujan lebat dari Kediri apa gimana itu lupa saya. Itu hujan lebat dan harus istirahat di salah satu
temen di BTS. Kita berangkat lagi jam 10 pagi dari Blitar ke Taman Balai Kambang. Nyampe di Taman Balai Kambang itu sekitar jam setengah satuan kalau nggak salah. Itu kita akhirnya balik dari Pantai Balai Kambang, lanjut ke balik Solo, itu mampir ke tempatnya Pak Wisnu lagi. Sampai tempatnya Pak Wisnu itu sekitar jam setengah 6-an sore hari Sabtu. Hari Sabtu kita 9 dong. istirahat 9. terus. Oh iya, Jan. Apa ya, Pak? Lali aku, Pak. Iya, lali aku ya. Terus Baleni mana yuk. Terus seingat saya itu jam setengah 6-an, Pak, jam 6-an. Terus kita pulang dari Kediri itu hari Minggu siang jam 10-an. Nasi goreng stasiun. Sampai Solo. Aduh, ini. Terus balik dari tempatnya Pak Wisnu itu sekitar jam setengah 10, jam 10 terus sampai Solo. Terus servis malam motornya Mas Danang dulu. jam. Sama kita nunggu Mas Danang. Ora Oh ding, iya, Pak. lama Lupa. nyuci motor ding. Ini mami. Terus kita ada kegiatan istilahnya bantu air bersih atau baksos lah istilahnya. Di daerah Wonogiri masih ke dalam lagi. Itu di salah satu desa teman-teman TTC. Satu kakek kowe sing anyar. Anu, Ugrin. Selain kita Apa kowe kuwi? Aku tuh Ugrin iki, ring 2 meter. Bak dimute, Bak. Ya. Bak Aku ada gratis ongkir, Mang. Sekarang beli itu aja. Aku kemarin. Enggak. Aku entuk iki ki 11.000 iki. Mas Bakti. Moderator tolong di-mute. Bak, di-mute, Bak. Bakti di-mute. Bakti pateni. Ya, Pak. Oke. Selain kita punya hobi ya senang-senang, kita juga ada kegiatan istilahnya berbagi rezeki sosial. Mungkin itu aja pengalaman saya dari selama di TTC dan ikut BTS Breaker Telkomsel Solo. Terima kasih. Selamat sore.